Udah ya? Udah, Riz? Udah rekam. Pun direkam ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mana sih ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita dalam mata kuliah strategi pembelajaran Penjas yang diampu oleh dosen Bapak Suherman Selamat MPD. Di sini kita merupakan satu kelompok yang beranggotakan itu saya sendiri Aris Yuwana, kemudian Ade Husnul Fahmi, Dwi Vivi Agustin, Tiani, Irma Anissa, dan juga Irma Jul dan Usi Sulis. Nah, di sini ada pun yang akan kita bahas, yaitu permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran Penjas di masa, khususnya di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Nah, hasil dari wawancara kelompok kami akan kita bahas melalui poin-poin yang akan disuguhkan melalui PowerPoint. Langsung saja mungkin silakan untuk dibahas. Nah, jadi kita lokasi wawancaranya itu di sekolah dasar, tepatnya di Cisitu, SDN Cisitu yang berlokasi di Dago, Bandung. Kita mewawancarai mahasiswa yang sedang PPL, mahasiswa semester 7, pendidikan guru sekolah dasar Penjas. Silakan, mau siapa dulu? Sok siapa dulu? Oke, aku dulu ya. Sok. Oke, baik, terima kasih kepada Aris yang telah membuka. Di sini pada saat kami observasi itu kami memberikan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa yang sedang PPL di SDN 053 Cisitu ini, dan pertanyaan yang pertama yang kami ajukan ialah bagaimana pembagian kelasnya
pada saat pandemi ini gitu ya, seperti apa dan apakah sama semua model pembelajaran yang diberikan. Kemudian, mmm, para mahasiswa yang sedang PPL ini, menjelaskan bahwa guru di SDN 053 Cisitu ini, menggunakan modul yang diberikan Kota Bandung gitu. Dan, di sini walaupun ada, kurikulum Covid gitu ya, tetapi SD ini tidak menggunakannya gitu, tetap mengacu pada modul yang diberikan Kota Bandung saja. Dan kurikulum, di Kota Bandung itu terdapat, LKPD yang ada juknisnya gitu. Jadi, mmm Eee, contohnya gitu ya, pertemuan satu itu harus membahas tentang gerakan-gerakan ABC gitu, dan untuk menanyakan materinya ke dan untuk menyampaikan materinya ke siswa itu dibebaskan gitu, seperti, guru mahasiswa yang sedang PPL itu memodifikasi gitu, bagaimana gerakan ABCD itu dapat tersampaikan kepada siswanya, seperti itu. Mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya. Haris? Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pertanyaannya, bagaimana menanggulangi siswa yang tidak punya gadget? Sedikit tambahan mungkin dari saya untuk mengenai modul. Jadi selain modul yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung kepada sekolah dasar yang ada di Bandung, jadi mereka itu mahasiswa PPL itu mereka merancang juga sebuah rancangan pembelajaran atau RPP yang mereka buat sendiri untuk proses pembelajaran mengajar. Jadi kenapa mereka membuat RPP sendiri? Karena rancangan pembelajaran daring ini menurut mereka bagaimana supaya rancangan pembelajaran selama daring ini bisa fleksibel. Jadi selain mereka mendapat LKPD, juga mereka membuat sebuah rancangan pembelajaran mereka sendiri. Silakan dilanjut, Ade. Bisa juga ngejelasin kalau di video kan kalau terlalu lama atau dilanjutkan nanti bosan. Gimana Mak? Hah? Ya. Sok. Jadi cara menanggulangi siswa yang kesulitan mendapatkan materi karena tidak punya gadget atau gadgetnya karena punya orang tua. Jadi kadang nunggu orang tuanya pulang kerja. Jadi di sini tuh ada yang namanya Dewan Orang Tua, kayak KM-nya orang tua siswa. Tugasnya itu untuk
menghubungkan antara guru PPL dengan siswa-siswa yang merasa kesulitan. Jadi kalau sekiranya materi yang diberikan oleh guru PPL sulit, Dewan orang tua ini akan ngasih tahu ke guru PPL-nya. Terus kalau ada tugas yang susah juga, Dewan Guru ngasih tahu ke guru PPL-nya. Jadi sebagai perwakilan dari orang tua siswa. Ya. Ya, jadi tambahan untuk tadi proses komunikasi penyampaian pembelajarannya itu melalui yang namanya itu ada Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilannya itu dipilih salah seorang dari orang tua murid. Jadi guru yang ada di sekolah itu menyampaikan materinya itu tidak langsung kepada murid-muridnya, melainkan melalui Dewan Guru, yaitu orang tua salah satu orang tua muridnya. Setelah itu orang Dewan Perwakilannya itu menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan oleh gurunya, tugas pelajaran yang disampaikan oleh gurunya kepada murid-muridnya lagi. Seperti itu. Terus di sini juga kita mengajukan pertanyaan terkait kendala pada saat pembelajaran daring. Biasanya kata PPL yang kita wawancarai itu sering terjadi kayak miskomunikasi gitu. Contohnya misalnya ada satu orang siswa tidak pernah mengirimkan tugas selama 2 minggu atau 3 minggu. Kemudian guru PPL tersebut menanyakan kepada dewan kelasnya terkait anaknya. Terus juga memberikan solusinya kayak gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, tambahan lagi, jadi yang susah itu menurut mereka yang sedang PPL itu, jadi mereka kesulitan dalam komunikasinya itu karena orang tua muridnya itu kebanyakan udah tua, jadi susah komunikasinya gitu. Apalagi ada beberapa orang tua muridnya itu yang gaptek akan teknologi. Jadi dari kesulitan menyampaikan materinya itu salah satunya seperti itu. Siapa lanjut, Cok? Selanjutnya yaitu untuk tugas keterampilannya sendiri diberikan seperti apa. Jadi selain Zoom, pembelajaran selain Zoom itu guru membuat sebuah video lalu diupload ke YouTube. Setelah itu link Zoom-nya di-share ke orang tua. Selanjutnya, kami juga memberi pertanyaan, apakah kendala terbesar dari ketiga aspek PENJAS, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, tidak bisa terpenuhi. Jadi, kompetensi dasarnya tidak semua tercapai,
namun lebih fleksibel karena mungkin seperti jika ada KD berjalan jika ada KD yang tidak tercapai, lebih fleksibel. Maksudnya tuh kayak penilaiannya tuh nggak terpatok harus seperti itu gitu. Karena di SD Cisitu ini menggunakan kurikulum yang diberikan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, bukan menggunakan kurikulum dari pemerintah yang kurikulum COVID. Terus ada KD senam dan juga KD silat. Dipilih mana yang lebih dianggap penting gitu. Dan di SD Cisitu lebih memilih KD tentang silat. Jadi aktivitas senam dimasukkan ke dalam aktivitas silat, jadinya disebut senam silat. Baik, mungkin sedikit tambahan dari saya gitu ya terkait cara penilaian yang digunakan gitu ya pada saat pandemi ini. Jadi guru Penjas di SD Cisitu ini bekerja sama dengan mahasiswa PPL ini untuk memodifikasi juga gitu cara penilaian yang lebih fleksibel gitu. Jadi tidak terpaku dengan cara yang biasanya gitu dipakai pada saat luring gitu karena memang pembelajaran Penjas sendiri memang sangat berbeda jauh gitu. Bahkan guru Penjas SDN Cisitu ini dan mahasiswa PPL ini tidak tahu gitu maksudnya apakah siswa SD di sini bisa mengerjakan gitu atau bisa melakukan dengan baik gitu ketiga aspek ini. Seperti itu. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan, apakah di SD ini pernah menggunakan kurikulum COVID? Nah, di sini dijelaskan bahwa dari awal itu sudah menggunakan modul yang yang diberikan dari Kota Bandung gitu. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ade. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan apakah di SD ini pernah menggunakan kurikulum COVID. Nah di SD Cisitu itu setelah ditanyakan kepada mahasiswa yang sedang PPL, kurikulum COVID diberikan oleh ada gitu di SD itu, tapi tetap menggunakannya lebih ke modul yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, karena menurut mereka modul itu lebih fleksibel gitu, tidak menuntut semuanya harus tidak harus disesuaikan dengan keadaan, tapi juga tidak terlalu memaksakan. Dan intinya modul itu menyesuaikan gitu dengan seperti bersifat fleksibel. Contohnya dalam pengumpulan tugas yang tidak terlalu dipatok. Dan salah satu kendala dari pembelajaran daring ini pada saat penilaian sikap. Kenapa? Karena guru tidak mengetahui itu sikap siswa secara langsung pada saat pembelajaran. Jadi dewan sekolah di situ atau para guru sepakat semuanya memberi penilaian sikap itu semua diberi B. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, sedikit tambahan mungkin. Jadi mahasiswa PPL ini berpaku pada model LKPD
LKPD. Misalnya di dalam satu LKPD itu ada juru tulisnya, misalnya dalam satu pembelajarannya itu misalnya tugas gerak, apalagi udah mungkin ya. Udah 25 menit cukup lah. Gini Penutupnya nanti aku gini tambahin rekaman si Teteh sedikit aja, diedit, dimasukin di pas dokumentasi ini. Jadi video berupa video tapi ada rekaman si Tetehnya berupa audio diselipin. boleh. Terus ini maksudnya kesimpulan di sini kitanya gimana? Perihal si strategi yang di apa? Sok. Gimana tuh? Aku bingung. Kesimpulannya sih dikeun. Dokumentasinya boleh ditambahin nggak? Ini aku Gimana? soalnya yang dokumentasinya mungkin nanti fotonya ditambahin gitu ya. Pas lagi si tetehnya ngajar lewat Zoom. Jadi ada kemarin aku tadi kasih fotonya, ternyata aku baru kecek. Nanti paling aku kirim di grup juga ya. Nanti aku edit videonya. Oke. Nah, ini stop aja recordnya. Kesimpulannya dulu. Putus-putus di aku mah.
Matiin aja we lah kemarin. Baik, apa gimana kesimpulannya belum? Jangan lupa pada sholat guys. Kesimpulannya, Mak, baik, itu mungkin sebagian hasil dari wawancara yang kami lakukan kepada mahasiswa PPL yang berada di SDN Cisitu. Jadi strategi yang mereka lakukan selama proses pembelajaran Penjas selama masa pandemi ini, diantaranya jadi mereka tuh sudah memiliki kurikulum COVID, ada kurikulum COVID, cuma hanya saja mereka tetap terfokus kepada LKPD yang diberikan oleh Kota Bandung karena pembelajaran yang diberikan oleh LKPD tersebut bisa fleksibel. Strategi yang mereka lakukan itu menyesuaikan dengan keadaan yang siswa hadapi, orang tua siswa yang sedang dihadapi. Banyak kesulitan seperti misalnya dari gadgetnya, dari waktunya. Jadi strategi yang mereka lakukan itu lebih memahami kesulitan yang siswa alami. Nah, di sana mereka bagaimana mengatasi kesulitan tersebut dengan cara lebih berkomunikasi dengan orang tuanya, misalnya dengan anak-anaknya. Ada juga bahkan yang tidak memiliki HP atau gadget. Nah, di sana solusinya itu orang tua dalam kurun waktu misalnya seminggu sekali atau dua kali seminggu, orang tua tersebut datang ke sekolah. Orang tua tersebut meminta tugas kepada gurunya. Kemudian setelah diberikan tugas, lalu dalam seminggu tersebut orang tuanya itu datang lagi ke sekolah menyetorkan tugas-tugasnya. Jadi strategi yang mereka lakukan itu menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang murid-muridnya itu sedang dihadapi. Ada tambahan mungkin? Udah aja ini ditutup. Baik, mungkin cukup sekian hasil dari wawancara yang kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tutup. Coba di close, Diani.